aku khawatir nih tentang apa misalkan. Terus aku cerita ke Thomas, terus Thomas bilang jangan khawatir Len, ini berpikir positif ya, kan nggak semudah itu loh untuk berpikir positif tuh. Gimana biar berpikir positif yang disarankan tuh bisa dilaksanakan gitu. Kalau aku pribadi terus terang sering lah, pastinya sering. Kita kan pasti sering nemu keadaan gitu loh, dimana orang ngomong kayak gini, terus itu pengaruh juga ke kita. Iya ya, jangan-jangan benar. Jadi bikin kita ikut khawatir juga, bikin kita ikut takut juga kayak gitu kan. Kalau aku pribadi lah, kalau seperti itu sering mengalami. Dan gimana supaya kita bisa nggak berpikiran negatif tapi lebih ke positif, kurasa itu gimana kita bisa mengubah fokus kita. Kalau aku sendiri sih, kalau muncul pikiran-pikiran negatif itu wajar lah, dari lingkungan sekitar kita atau dari diri kita sendiri itu wajar. Tapi coba ubah fokus kita dari pikiran-pikiran negatif itu ke apa yang Tuhan katakan ke kita, apa yang jadi janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi ubah fokusnya ke firman Tuhan, ubah fokusnya ke janji Tuhan. Kalau aku pribadi seperti itu sih. Memang menurut orang nggak gampang lah, tapi kalau aku pribadi pola pikirku kayak gini lah. Dan ini memang sudah tertanam sih, sudah jadi rema juga. Aku harus lebih percaya apa kata Tuhan tentang aku daripada apa kata orang tentang aku. Aku harus lebih percaya firman Tuhan daripada keadaan di sekitarku, yang di depanku, yang lagi kualami. Kalau misalnya diperhadapkan dengan pikiran negatif kayak gitulah, jadi aku cara mudah untuk mengalihkannya menurutku pribadi lah. Yang mana sih yang lebih aku percaya? Apa kata Tuhan, apa yang jadi janji Tuhan, atau kata orang, atau keadaan yang kualami, atau pikiran negatifku. Jadi aku lebih memilih mengubah fokusku untuk percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi cara simpelnya sih menurutku lebih percaya ke apa yang Tuhan katakan sih, karena kalau aku pribadi kurasa yang lebih meyakinkan tuh firman Tuhan ketimbang fakta menurut Tuhan. Kebenaran tuh lebih penting ketimbang fakta, lebih pastilah ketimbang fakta. Kalau fakta kan kita melihat mungkin lagi sakit kayak gitu loh, gak ada jalan keluar, atau kita lagi menghadapi masalah gak ada jalan keluar, kayaknya gak mungkin. Itu memang fakta, tapi kebenarannya kan Tuhan tuh sudah buka jalan meskipun kita gak melihat, kita gak merasakan. Jadi kalau aku pribadi, kalau menghadapi pikiran-pikiran negatif tuh aku lebih mencoba untuk percaya apa yang jadi kebenaran atau janji Tuhan sih, kayak gitu sih aku. Menurut aku wajar sekali sih kita tuh punya pikiran yang negatif tuh, karena kita kan manusia ya, udah pasti. Karena namanya kita manusia ya, pasti kita akan merasakan hal-hal yang pada umumnya manusia tuh rasain. Tapi yang paling penting tuh gimana caranya kita bisa mengolah emosi itu gitu. Mengolah rasa khawatir atau mengolah pikiran negatif itu tuh dengan cara, kalau yang aku pernah baca dan aku juga terapkan tuh sih kayak meditasi gitu loh. Ada salah satu meditasi yang bagus menurut aku tuh adalah journaling. Kita tuh menulis hal-hal apa aja sih yang kita rasa gitu. Nggak tahu ya, menurut aku ajaib aja gitu. Nulis bisa membuat pikiran tuh kayak jadi lebih tenang. Apalagi kalau misalnya habis nulis tuh kita langsung cari inspirasi untuk ngebaca hal-hal yang mendorong kita untuk jadi berpikiran positif. Apalagi kalau dengerin lagu rohani gitu kan. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Kapan perlu kita juga cari teman cerita gitu loh. Kita nggak bisa sih maksa orang untuk ceritain dong ke aku, Ikam yang pernah pikiran kamu dulu negatif jadi positif, ceritain dong. Nggak bisa juga sih. Tapi kita bisa cari gitu loh. Apalagi kita kan hidup di sosial media yang banyak hal-hal yang bisa kita cari. Aku biasanya kayak gitu sih. Dan yang paling penting ya itu, tulis semua apa yang kita rasa, kayak diary gitu loh. Itu tuh menurut aku bukan hal yang lebay sih ketika kita nulis di diary atau diary, karena itu memang salah satu terapi yang cocok untuk kita. Karena aku juga belajar apa yang aku omongin ini tadi, aku belajar juga dari seorang psikolog gitu sih. Jadi dan dia apa yang dia bilang itu kayak worth it juga sih, dan aku rasa it really works for me. Yes, of course. Aku setuju poin dengan Kristi. Mungkin dari Anda, Bro Thomas? Oh, Anda sudah bisa melempar-lempar sekarang. Kalau aku kurang lebih kayak Kak Aton tadi, Pang lah, supaya ngatur fokusnya. Dan kita tuh nggak bisa juga, Pang lah, di pikiran kita nih kayak ada dua gitu nah. Kadang kita pikiran Tuhan, apa yang Tuhan bilang, sama apa yang manusia bilang. Karena apa yang manusia bilang biasanya negatif loh, apa yang Tuhan bilang positif, dan positif kali negatif loh, nggak, terus negatif kali positif pasti negatif loh.
Itu rumus umum matematika tuh nah. Rumus umumnya kayak gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kita ada di kepala kita nah. Kita masukin dua pikiran yang kayak gitu. Karena hasilnya pasti negatif. Meskipun Tuhan yang ngomong lo, tapi kan kita kadang seringkali kita lihat ada yang di depan mata lo. Kalau contoh nih, dosenku di kampus ini lah ngomong ke aku lo, Thomas kamu nggak usah khawatir ya nilai UASmu, ibu pasti lulusin katanya. Contoh lah kalau dosenku ngomong gitu, terus tiba-tiba nih pas aku UAS nilaiku ini jelek dan itu tuh kayak aduh ini jelek mana nih kayaknya aku nggak lulus loh. Tapi aku tuh bakal ingat lagi tuh nah apa yang dosenku tuh bilang. Iyalah waktu itu dosenku bilang kalau nilaiku jelek pasti dilulusin Amanda gitu. Akhirnya aku jadi ngalihin kenyataan tuh nah dengan apa yang dosenku tuh bilang. Nah kalau mau ngalihin di dunia ini kayaknya kayak gitu juga Pak lah. Meskipun kenyataannya kita dikata-katain, tapi Tuhan bilang kamu berharga, kamu bakal berguna gitu. Atau don't sleep atau memang nggak langsung bisa loh, tapi perlahan-lahan lah. Misalnya kayak kalau aku lah biasa, kalau misalnya aku ini kan orangnya sebenarnya overthinking gitu nah. Aku tuh sering mikir yang berlebihan gitu. Padahal sebenarnya ada aja terjadi. Kalau misalnya ada masalah aku mikir, aduh gimana lah. Pasti aku tuh mikirnya yang paling buruk tuh yang aku pikirin tuh nah. Tapi cara aku ngelawannya tuh dengan ingat apa yang Tuhan bilang tuh aja aku. Kayak misalnya tiba-tiba muncul pikiran nanti gini. Biasa langsung aku balas kayak itu. Kada Tuhan bilang kayak ini aman jangan gitu. Dan itu pasti muncul lagi lawan kayak gitu terus sampai dulak sendiri karena tuh terbiasa juga kita. Kan kita bisa karena terbiasa. Kenyataan akan teralihkan dengan firman Tuhan nih. Bagus. Okay. Dari Roh Kudus ya, Bro. Iya, Bro. Selalu. Pertanyaan terakhir untuk Kak Andre Thomas. Itu kacamata Kak Andre itu minus kah hiasan?